Selamat datang di Madam's Pathway. Bicara banyak hal, talking about you. Semuanya sudah lama kita tidak berjumpa karena memang beberapa waktu kondisinya memang tidak memungkinkan untuk kita bisa sharing lagi ya. Karena ada yang sakit, ini wajar sih kalau kondisi seperti ini, walaupun bukan pandemi juga yang sakit itu wajar. Kemudian juga ada yang sibuk karena kebetulan kita tahun ajaran baru ya. Kita sebagai pengajar juga ada beberapa yang harus disiapkan. Kemudian juga selain ada kondisi tidak sehat, sibuk, kita belum menemukan momen yang pas untuk berbagi. Biasanya kadang-kadang kita idenya juga buntu ya Pak ya. Tapi kemarin kita memang ini ya, satu keluarga kita akhirnya tumbang. Wah. Ini kita fair-fairan aja ya, karena memang kondisinya bergiliran sakitnya. Setelah Bapak sakit, berapa Pak? 10 hari ya? 10 harian. Bu Madam sakit 7 hari ya. Kemudian Kakak disusul Emas, terakhir Cici. Puncaknya sih di Cici ya. Iya. Setelah klimaksnya sudah terlewati, akhirnya kita semua alhamdulillah sehat walafiat. Semoga teman-teman semua ya, teman Bu Madam di Madam's Pathway dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tetap bahagia, tetap bisa menjaga kewarasannya. Ya, karena dalam kondisi seperti ini katanya itu yang perlu sangat dijaga itu adalah imunnya. Meningkatkan imunnya. Kali ini kita akan sedikit berbincang mengenai bagaimana menjaga imun ya Pak ya, versi kita tentunya. Setelah kita kemarin ada kemarin ya tumbang, itu musibah atau gimana ya kita? Itu sebenarnya nikmat juga sih. Iya. Kita masih dikasih nikmat sakit. Soalnya kita bisa merasakan oh ternyata seperti ini. Jadi pada waktu kita sembuh kita jadi tahu bagaimana menjaga diri dengan baik ya Pak ya. Bagaimana pola-pola hidup yang sehat. Selama ini kalau kita sudah merasa sehat itu kan kadang-kadang abai ya. Yeah. Makannya tuh ngawur, ibaratnya tuh suka yang pedes-pedes, suka yang asem-asem gitu kan. Jadwalnya berantakan. Setelah kita dikasih nikmat sakit, kita jadi sadar bahwasanya pola hidup sehat itu sangat penting. Dan kita juga sadar bahwasanya kesehatan itu segalanya. Benar. Karena pas kondisi seperti kemarin itu memang kita pinginnya aja cepat sembuh, itu saja jadinya. Sembuh, kita nggak mau apa-apa, pokoknya sembuh gitu kan ya. Kemudian bisa makan enak lagi, bisa tahu rasanya soto, rasanya sate, kemudian rasanya sambal seperti apa gitu kan ya Pak ya. Jadi kan kalau sakit kita dikasih makanan seenak apapun kan nggak berasa bisa, ya. gitu kan. Jadi pada saat kita sehat sebaiknya kita tetap menjaga pola makan yang sehat juga. Jadi syukurilah, nikmatilah untuk teman-teman semua yang sekarang dalam kondisi sehat masih bisa makan segalanya masuk, semua itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan itu juga yang salah dari kita gitu ya. Sewaktu kita sehat, kita makan biasa saja, jadwal berantakan. Setelah kita sakit, makan dienak-enakan, jadwal diatur. Padahal kalau sudah sakit tuh makan apapun terasanya hambar ya, gitu. Nggak berasa. Jangan tunggu sampai sakit berarti gitu kan ya. Benar ya. Makanlah itu Bu Madam tadi itu sempat ada kalimat bijak gitu kan lah. Gitu kan ya. Makanlah makananmu tuh sebagai obat. Jangan sampai obatmu itu sebagai makanan suatu ketika. Nah, jadi kita makan yang enak nih sebagai obat dan untuk kesehatan kita. Jangan sampai suatu ketika kita sakit, obat-obat itu justru jadi makanan sehari-hari buat kita. Sehari 3 kali si pil warna pink lah, warna putih lah, warna kuning. Pokoknya macam-macam jadinya. Macam-macam. Dan sehat belum tentu mahal. Makanan sehat enak itu itu sudah juga, sudah kan, populer bahwasanya makanan yang justru kandungan gizinya tinggi itu didapatkan dari makanan yang nilai rupiahnya tuh murah-murah justru. Dan menurut kita itu makanan enak sekali padahal biasa-biasa saja gitu ya. Iya. Contoh makanan yang biasa ada di pasar dan selalu ready stock gitu ya. Pisang. Itu kan bukan barang mahal ya kalau untuk di Indonesia kan. Pepaya. Ya segala jenis buah-buahan yang biasanya umum bisa tumbuh dengan sendirinya, kemudian di ladang-ladang juga bisa menyebar gitu ya kan Pak ya. Itu justru kandungan gizinya lebih tinggi gitu kan. Dan itu dibutuhkan untuk tubuh kita. Sayuran juga ya, sawi, bayam, kangkung itu kan
mudah didapatkan Nah, juga. ini ngaco nih, random nih pembicaraannya. Nanti kita urutin bagaimana menjaga imun kita yang baik ya. Kita perjalanan dulu, let's go ya. Nanti di sela-sela perjalanan kita akan bahas lagi. Oke, tetap di Madam Speedway. Hey, setelah tadi kita ngobrol ya, openingnya random banget. Sekarang kita bahas menjaga imun versi kita. Ini sebenarnya sudah jamak dibahas oleh beberapa orang, cuman mungkin kita sekedar mengingatkan kembali. Siapa tahu ada teman-teman yang lupa atau yang terlewat gitu ya Pak ya. Untuk menjaga imun yang saat ini benar-benar kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama harus atur pola makan ya Pak ya. Nah, itu tadi yang sudah di depan kita obrolin, itu atur pola makan. Jadi makanan yang kita makan itu minimal ya, kembali ke dulu kita sekolah 4 sehat 5 sempurna. Ditambah vitamin, suplemen ya, tambahan-tambahan yang memang dibutuhkan sekarang. Air putih juga dicukupkan. Jangan sampai terlena kita banyak kerjaan jadi air putihnya hilang, atau mungkin banyak sekarang minuman kemasan-kemasan gitu kan yang warna-warni, yang berasa, yang bersoda, sampai lupa sama minum air putihnya. Jangan lupa minum air putih ya, makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, untuk menjaga imun kita tetap stabil, baik-baik saja, selain makanan yang bergizi kita juga harus olahraga. Ini kita ini masih baju olahraga karena hari Sabtu kita jadwalnya memang di kantor, itu di sekolah olahraga ya, olahraga bersama. Kalau di tempat Bu Madam hari Jumat biasanya. Biasanya kita sore juga Bapak ada sedikit apa namanya? Kalau Bu Madam lagi latihan yoga untuk pemula, kalau Bapak biasanya sih stretching gitu kan ya. Kardio. Bahasa kerennya kardio. Itu olahraga yang cukup. Tidak perlu olahraga berat. Kalau misalkan kita ke gym gitu kan, sedang banyak yang ditutup ya Pak ya. Olahraga ringan aja, sekedar meregangkan otot. Kemudian kalau Bu Madam sih biasanya jalan ya dari rumah ke sekolah gitu kan, jalan kaki. Kemudian bisa sedikit pemanasan, gerakan waktu kita SD itu bisa dipraktikkan ya Pak ya. Gerakan dasar olahraga itu sebenarnya sangat membantu. Jadi bahasanya olahraga itu kan kadang-kadang wah nggak sempat karena sibuk atau padahal kita banyaklah di YouTube di apa itu olahraga sederhana, kardio sederhana itu paling cuma 15 menit. Yang penting itu dilakukan secara kontinu. Nah ini juga banyak yang istilahnya membela diri, artinya gini. Untuk ibu-ibu nyapu aja udah olahraga kok, udah keringetan cuci piring. Itu beda. Serius itu beda. Kalau teman-teman Madam nggak percaya, nanti bisa searching di beberapa konten YouTube teman-teman yang lain ya. Perbedaan antara pekerjaan di rumah yang menghasilkan keringat dan juga fokus serius olahraga itu beda. Ya. Oke, jadi olahraganya dipenuhin. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, ini penting juga nih, istirahat yang cukup. Biasanya kita tuh tidur 8 jam ya Pak ya, normalnya gitu kan. Kemudian istirahat itu tidak harus selalu identik dengan tidur, tidak. Istirahat itu kadang-kadang kita hanya merefreshkan otak kita, ya kan, biar kita nggak tegang-tegang amat, apalagi untuk yang pekerja. Jadi habis ngeyel atau ngoyo dengan pekerjaan yang bejibun, kita tuh istirahatnya tuh bisa kita buat seperti dengerin musik atau nyeduh teh gitu kan, atau duduk atau lihat pemandangan hijau di luar, atau apa saja yang membuat kamu menjadi lebih kembali rileks 5 atau 10 menit untuk istirahat di sela-sela pekerjaan gitu kan. Bukan harus tidur ya, tapi istirahat yang cukup artinya kita merilekskan pikiran dan badan kita kembali menjadi lebih santai. Biasanya di waktu-waktu jam break gitu kan. Nah, itu ada waktu kita biasanya nongkrong sama teman atau ngobrol, ngopi kan gitu, atau tidak harus tidur bagaimana. Iya benar, kita membagi cerita, tertawa bersama, itu kan ya Pak ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, atur jadwal kita seideal mungkin. Artinya seperti ini, jangan sampai kocar-kacir sampai terburu-buru. Kalau misalnya orang terburu-buru tuh biasanya mohon maaf nih, logikanya tuh nggak jalan gitu kan ya, kalau terburu-buru itu. Jadi kalau teman-teman bisa atur jadwal pas gitu, dipaskan bahwasanya kita sebut rutinitas lah Pak ya, bisa pagi, kemudian
kerja, kemudian istirahat, pulang istirahat sebentar, kemudian olahraga atau makan. Itu jadi teman-teman punya jadwal seperti kita bikin jadwal waktu kita SD tuh. Nah ya kita kan dulu udah pernah diajarin membuat jadwal kegiatan harian. harian. Nah, itu gitu kan. bisa kita praktikkan lagi dengan menyelipkan berbagai aktivitas, baik itu kegiatan makan, kegiatan olahraga atau kegiatan bekerja. Jadi diatur jadwalnya sedemikian rupa agar kita tuh tidak ada beban, tidak ngos-ngosan, tidak terburu-buru dengan banyak hal. Ya, karena kalau jadwal itu berantakan, itu biasanya kita yang awalnya sarapan tiba-tiba nggak sarapan. Jadi berubah ya. Terus di pekerjaannya itu kurang optimal, akhirnya dibawa lembur, dibawa ke rumah, jadilah merembet kemana-mana. Waktunya istirahat masih mengerjakan tugas. Jadi waktunya kerja ya kita fokus sesuai jadwal bekerja, punya istirahat. Bener banget. Itu harus sesuai. Nah, yang kelima ini nih, jangan lupa bahagia. Biar imun kita meningkat. Bahagia itu ya teman-teman, kita tidak melihat dengan nominal, walaupun nominal penting juga ya. Kalau nggak punya uang juga nggak bahagia. Maksudnya itu beberapa kebutuhan tidak bisa terpenuhi gitu. Tapi intinya bahagia di sini adalah kita bisa tertawa, kita masih bisa menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga, kemudian bersenda gurau dengan teman-teman, menceritakan banyak hal ya Pak ya, dan tetangga. Dan itu patut disyukuri. Kita harus bahagia, menjaga kewarasan kita biar di rumah nggak marah-marah. Karena kalau marah-marah bisa mengakibatkan penyakit yang lain. Rumah sakit udah penuh, masuk rumah sakit sekarang serem banget, harus cek ini itu. Jadi bahagia ya. Sedikit saja yang muncul di kehidupan kita, anggap itu sebuah kebahagiaan. Misalkan nih dapat makan gratis gitu dari teman, ada yang ulang tahun, itu sangat bisa menaikkan imun kita. Nah, tertawa, jangan lupa ya, tertawa. Sudah tertawa hari ini? Ada yang bilang gini, enak sih Bu Madam nggak mikirin banyak hal. Bu Madam kan sudah mohon maaf nih, ada yang bilang sudah nggak mikirin kerjaan rumah, sudah ada yang ngelakuin ibaratnya gitu. Bu Madam kan belum tentu. Bu Madam juga di rumah ada 3 kerucil-kerucil yang mereka butuh perhatian. Nah, kita bisa bagi kebahagiaan kita dengan mereka. Jangan sampai kehadiran mereka dijadikan beban. Emosi sih pernah ya sama mereka, sama anak-anak, tapi harus ada ibaratnya penawarnya. Misalkan Bu Madam lagi emosi jadi singa, kelaparan, Bapak jadi penawarnya. Atau Bapak sebaliknya, Bapak lagi capek kerja, Bapak sedang emosi, jadi Bu Madam harus mengalihkan perhatian bagaimana membuat suasana menjadi tetap bahagia. Oke, bisa dipraktekkan ya. Salam sehat semuanya dari kita. Pokoknya intinya kita harus menjaga kewarasan agar imun kita tetap stabil. Tidak ada yang sakit, semuanya harus Sehat. Oke, see you soon. Bye-bye di Madam's Pathway. Happy weekend. Madam's Pathway. Bicara banyak hal, talking about you.